Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Agatha Pratama, PM 2431 2018 dari kelas CF 24A. Di sini saya ingin menjelaskan cara membangun karakter sabar dan ikhlas. Yang pertama ada sabar. Sabar ini adalah kemampuan untuk menahan diri dari menghadapi kesulitan atau tantangan tanpa marah atau kehilangan kendali. Sabar ini melibatkan ketenangan hati, keikhlasan, ketekunan dalam situasi sulit, serta kemampuan untuk menunggu dengan tenang. Contoh cara membangun karakter sabar, yang pertama ada mengubah perspektif. Lihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Contohnya, terjebak macet. Gunakan waktu untuk merenung atau mendengarkan musik. Yang kedua ada mengendalikan diri. Latih menahan emosi dan jangan terburu-buru. Contohnya menghadapi orang lambat. Gunakan teknik pernapasan dalam untuk menenangkan diri. Yang ketiga ada empati. Cobalah Anda memahami perasaan orang lain. Contohnya saat Anda berbicara dengan orang yang berbeda pendapat, dengarkan mereka dengan sabar. Yang keempat ada menerima ketidaksempurnaan. Terima kenyataan dan gunakan kegagalan sebagai pelajaran. Contohnya, ketika Anda gagal dalam pekerjaan, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang yang lebih baik. Yang kelima, Anda berlatih dengan hal-hal kecil. Latih kesabaran dalam situasi sehari-hari. Contohnya, menunggu antrian panjang, alihkan perhatian ke hal positif agar tetap sabar. Keenam, ada fokus pada tujuan. Jangan terburu-buru pada karena proses memerlukan waktu. Yang ketujuh ada beristirahat. Ambil waktu untuk diri sendiri agar tetap tenang. Contoh, saat Anda merasa stres, beri waktu untuk beristirahat sejenak agar lebih sabar dalam melanjutkan aktivitas. Yang kedelapan ada syukur. Fokus pada hal-hal yang positif yang sudah ada. Contohnya ketika Anda merasa frustasi, ingat apa yang Anda sudah capai dan terima kasih atas itu. Yang kesembilan ada doa atau meditasi. Gunakan doa untuk meditasi untuk menenangkan pikiran. Contohnya saat Anda gelisah, lakukan doa atau meditasi untuk meredakan kecemasan dan mendapatkan ketenangan. Nah, yang kedua ini ada ikhlas. Ikhlas ini adalah sikap tulus dan tanpa pamrih dalam melakukan sesuatu, dan tanpa juga mengharapkan imbalan atau pujian. Ikhlas ini juga melibatkan niat bersih dan menerima takdir dengan lapang hati, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Bagaimana sih cara kita membangun karakter ikhlas? Yang pertama, itu ada luruskan niat. Niat ini adalah segala perbuatan hanya karena Allah atau demi kebaikan, bukan hanya untuk menerima pujian atau imbalan. Tentunya ketika kamu menolong orang karena ingin membantu, bukan agar ingin dipuji. Yang kedua itu ada tidak mengharapkan balasan. Lakukan sesuatu tanpa imbalan materi atau pengakuan. Contohnya, memberi sumbangan tanpa menyebutkan nama kita atau identitas kita. Yang ketiga ada menerima keputusan. Ikhlas ini juga berarti rela dan menerima takdir, baik itu hasil yang baik ataupun hasil yang buruk. Contoh, ketika gagal dalam lomba, tetap bersyukur dan tidak menyalahkan keadaan. Yang keempat ini ada hilangkan rasa ingin dipuji. Latih diri agar tidak tergantung pada pujian orang lain. Contohnya, tetap bekerja dengan baik meski tidak mengharapkan penghargaan. Yang kelima, ada belajar dari keikhlasan orang lain. Amati dan teladani orang-orang yang berbuat kebaikan secara tulus. Contoh, mengikuti guru atau orang tua yang membantu tanpa pamrih. Yang keenam ini perkuat hubungan dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan ibadah dan doa agar hati merasa tenang dan tulus. Contoh, membaca doa atau berzikir saat merasa iri atau kecewa. Yang ketujuh, ada refleksi diri. Sering-seringlah Anda mengevaluasi niat dan sikap kita.
Contohnya, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita ini melakukan ini karena tulus atau mau ingin dipuji? Mari kita ingat bahwa sabar dan ikhlas bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan sejati dalam menghadapi kehidupan. Dengan sabar, kita belajar untuk bertahan di tengah ujian, dan dengan ikhlas, kita belajar untuk menerima segala hal dengan lapang dada, tanpa pamrih. Kedua karakter ini bukan hanya memperkuat diri secara emosional, tetapi mendekatkan kita kepada ketenangan dan kebahagiaan hidup yang sejati. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap terus belajar menjadi pribadi yang lebih sabar dan ikhlas dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.